Selamat pagi teman-teman, Bapak, dan juga Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Regina Marta, absen 7 dari kelas 9B. Pada hari ini saya akan menceritakan sebuah dongeng, kisah bawang merah dan bawang putih. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa, hiduplah seorang janda, mempunyai 2 orang putri, bernama bawang merah dan bawang putih. Ayah kandung bawang putih yang juga suami dari ibu bawang merah telah meninggal dunia sejak lama. Jadi bawang putih adalah saudara tiri dari bawang merah. Bawang merah dan bawang putih memiliki karakter dan sifat yang berbeda. Bawang putih memiliki sifat yang rajin, baik hati, jujur, dan rendah hati. Sementara itu, bawang merah memiliki sifat yang malas, glamor, dan iri. Kepribadian bawang merah yang buruk diperburuk karena ibunya memanjakannya. Ibunya selalu memberinya semua yang dia inginkan, sedangkan bawang putih yang melakukan semua pekerjaan di dalam rumah. Dari mulai mencuci, memasak, membersihkan rumah, dan semua pekerjaan ia lakukan sendiri. Sementara itu, bawang merah dan ibunya hanya menghabiskan waktu untuk diri mereka sendiri. Karena ketika mereka membutuhkan sesuatu, mereka bisa meminta kepada bawang putih. Bawang putih tidak pernah mengeluh nasib buruk yang telah ia hadapi. Dia selalu melayani ibu tirinya dan saudara tirinya dengan gembira. Suatu hari, bawang putih sedang mencuci baju ibu dan saudaranya di sungai. Bawang putih tidak menyadari bahwa baju milik ibunya hanyut oleh sungai. Betapa sedihnya dia berpikir bahwa baju itu tidak dapat ditemukan. Dia akan disalahkan, dimarahi, dan mungkin akan diusir dari rumah oleh ibu tirinya. Karena takut baju ibunya tidak dapat ditemukan, bawang putih pun mencari dan berjalan di sepanjang sungai. Setiap kali dia melihat seorang di tepi sungai, dia selalu bertanya tentang baju milik ibunya. Tetapi semua orang tidak tahu di mana baju tersebut berada. Akhirnya, bawang putih datang ke suatu tempat di mana sungai mengalir, ke sebuah gua. Anehnya, ada seorang wanita yang tinggal di dalam gua itu. Bawang putih pun bertanya kepada wanita tua itu, "Nek, apakah kamu melihat baju ibuku yang hanyut?" Wanita itu pun tahu di mana kain itu berada. Tetapi dia memberi syarat sebelum menyerahkannya kepada bawang putih. Syaratnya adalah bawang putih harus membantu nenek itu untuk bekerja. Bawang putih pun terbiasa melakukan pekerjaan, sehingga dia melakukan pekerjaan itu dengan senang hati. Saat sore hari tiba, bawang putih pun sedang mengucapkan selamat tinggal kepada nenek itu. Wanita itu menyerahkan kainnya kepada dia. Karena kebaikannya, wanita tua itu menawarkan hadiah labu. Ada 2 pilihan, yang satu lebih besar dan yang satu kecil. Bawang putih pun diminta untuk memilih hadiah tersebut. Karena bawang putih memiliki watak yang tidak serakah, bawang putih pun memilih labu yang kecil. Setelah itu, bawang putih pun kembali pulang ke rumah. Ibu tirinya dan bawang merah sangat marah karena bawang putih terlambat pulang ke rumah. Dia pun menceritakan apa yang terjadi kepada ibu tirinya, juga bawang merah. Ibu tirinya masih marah karena bawang putih terlambat kembali pulang ke rumah dan hanya membawa 1 labu yang kecil. Lalu ibunya membanting labu itu ke tanah. Labunya pun pecah. Tapi anehnya, dalam labu tersebut ada perhiasan emas yang indah dan berkilauan. Ibu tirinya dan bawang merah sangat terkejut. Mereka berpikir akan menjadi orang yang sangat kaya dengan perhiasan yang begitu banyak. Tetapi mereka berdua serakah.
Mereka malah berteriak dan membentak bawang putih. Karena bawang putih tidak mengambil labu yang besar. Dalam pikiran bawang merah dan ibunya, jika mengambil labu yang besar, mereka pasti akan mendapatkan banyak sekali perhiasan. Untuk memenuhi keserakahan mereka berdua, bawang merah pun mengikuti langkah-langkah yang diceritakan oleh bawang putih. Dia rela menghanyutkan sepotong baju milik ibunya, berjalan di sepanjang sungai, bertanya pada orang-orang, dan akhirnya datang ke gua tempat nenek tersebut berada. Namun, tidak seperti bawang putih, bawang merah menolak melakukan perintah nenek itu. Ia bahkan dengan arogan memerintah wanita tua itu untuk memberinya labu yang sangat besar. Wanita tua itu pun memenuhi permintaan bawang merah untuk memberikannya labu yang besar. Bawang merah dengan senang hati membawa labu tersebut pulang ke rumah sambil membayangkan berapa banyak perhiasan yang ada di dalamnya. Sekembalinya ke rumah, sang ibu menyambut putri kesayangannya dengan bahagia. Tidak lama setelah itu, ibunya pun menghancurkan labunya ke tanah. Tetapi alih-alih perhiasan yang mereka dapatkan, berbagai ular berbisa yang keluar dari dalam labu itu. Bawang merah dan ibunya pun akhirnya menyadari kesalahan yang telah mereka perbuat selama ini. Bawang merah dan ibunya pun meminta maaf kepada bawang putih untuk kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Terima kasih.